Inspektor nggak betul banget ya. Kemarin udah mantap. Ya lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada 4 golongan manusia ketika tertimpa musibah. Ada berapa? Ada 4 golongan manusia ketika tertimpa musibah. Musibah mana yang enak, mana yang mau, nggak ada yang mau musibah, benar nggak? Nggak ada yang mau. Musibah pasti datang. Tidak ada satupun manusia yang terbebas dari yang namanya musibah kecuali atas kehendak izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah datangnya nggak permisi lagi, Pak. Emang ada musibah permisi dulu? Lah kagak ada kan. Tuh sakit, musibah, mana enak sakit gitu. Lah permisi dulu. Nggak tahu kalau besok kita bakal sakit. Kematian, musibah juga. Ya, kebanjiran, kebakaran, dan bocor, musibah. Tapi nggak ada yang mau. Lo kenapa ada yang mau di sini? Lo kan ada yang mau. Musibah datangnya nggak permisi, tetapi perginya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa golongan manusia yang ketimpa musibah yang pertama, yaitu golongan manusia yang suka berkeluh kesah. Orang yang banyak mengeluh. Kira-kira bapak-bapak setiap hari, setiap waktu, setiap jam, menit, bahkan detik. Kira-kira ini Pak. Kira-kira kita banyakkan ngeluhnya, banyakkan bersyukur yang bagaimana? Betul ya Allah. Ada di mana? Ada juga. Bu banyakkan ini bersyukurnya Bu. Bagaimana merasa? Ternyata Masya Allah kita banyak mengingat lainnya musik corona atau orang-orang bagaimana dia mau pada aman-aman aja gak ada corona. Masya Allah, orang yang mengeluh berarti nggak menerima, nggak senang, dia kecewa dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, orang yang banyak mengeluhnya, banyak berkeluh kesahnya, termasuk orang yang rugi, bahkan ruginya di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Bahkan orang yang suka berkeluh kesah, termasuk orang yang tidak senang sama Allah, nggak disukai Allah, bahkan dibenci Allah Subhanahu. Nah untuk itu Pak, kalau kita banyak orangnya enggak disenangi sama Allah, atau memang keadaannya ini gimana itu? Kan kita ngaji malam-malam tuh, kita harus banyak bersyukurnya daripada banyak mengeluh. Yang namanya musibah pasti nggak enak, menyakitkan, benar nggak Pak? Nggak enak, nyedih banget, luka hatinya namanya musibah. Benar nggak? Akan tetapi lebih menyakitkan lagi kalau kita sikapi musibah kita dengan berkeluh kesah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, laisa minna man darabal hudud wa saqqal junub wa da'a bi mu'adil jahil. Hadis riwayat An-Nasa'i. Apa artinya bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka memukul pipinya. Tuh Pak, pipinya dipukul, ditampar dah, gaplok kesian kan. Ngapa emang dia pipi dipukulin, ditamparin dewek tuh? Dia kecewa, dia kesal, diri sendiri. Tuh, nggak boleh kita tuh. Apalagi dia menyobek-nyobek bajunya sobek-sobek, kancing copot. Kenapa dia sampai nyobek-nyobek bajunya? Dia kecewa, dia
dia enggak senang, enggak ridho mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia berdoa wa da'a bidu'ain jahiliyah, berdoa dengan doa kaum jahiliyah. Bagaimana orang jahiliyah berdoa? Dia berdoa nyesel, tapi nyesel nggak nerima. Tuh orang jahiliyah meratapi nggak nerima. Ini naudzubillah ini. Tuh naudzubillah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Qur'an, apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Aku cuma Allah berkata wa idza massahu khairu manua. Al-Quran surat Al-Mu'ad ayat 19 sampai 21. Apa artinya? Innal insana khuliqa halu'a. Apa innal insana khuliqa halu'a? Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi pelit. Tuh kata Allah yang bilang manusia sifatnya banyak mengeluh. Pantas tadi banyak mengeluhnya tadi itu. Masya Allah, emang sifat manusia. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat manusia banyak mengeluh lagi pelit. Tapi sini mah nggak yang pelit. Tuh, Masya Allah, keluarga besar bapaknya, Masya Allah. Ini mah nggak pelit, masalah berkah. Insya Allah rezekinya diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi pelit. Iza massahu syarru jazua. Apabila mendapatkan kesusahan, lagi susah, lagi pahit, lagi sulit, dia berkeluh kesah. Apalagi zaman seperti ini, Masya Allah, musim corona katanya mani. Hati-hati, tetap kita waspada. Orang yang jualan nggak boleh sama Satpol PP. Yang kerja di rumahnya, belanja kerja rumah sakit, gajinya dipotong. Benar nggak Pak? Kamu kerja nggak boleh katanya di rumah aja, mana dapat duit. Biasanya orang kalau udah susah bisanya nggak saya tuh gak susah banget ya Allah, kerja sama susah betul, biasa begitu. Apalagi sudah hanya penyakit, ya Allah ini penyakit udah berapa sana kesini, bulan-bulan juga sembuh. Padahal yang namanya berobat itu syariat, hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Wa iza masahul khairu manu'a. Apabila mendapatkan kebaikan, rezeki yang banyak, duit yang banyak. Kayak malam ini sebelum bayar, tanahnya bertarisan, duitnya banyak. Apa dia sudah pelit? Insya Allah bulan Ramadan nggak pelit. Insya Allah bulan Ramadan nggak pelit. Manusia kalau rezekinya banyak, dikasih kebaikan sama Allah, biasanya pelit. Naudzubillah min. Tapi orang kita biasanya pelit. Ini bingung dengarnya, atau awal kan gimana dengerinnya saja dong. Seorang yakin semangat yang berjalan besar. Pak, bu, orang kita biasa nggak pelit ya? Kagak pelit, besar, nggak ngeluh, besar. Biasanya untung aja tuh. Biasanya untung. Tuh masalah teman saya kemarin katanya tuh di Nogok nggak untuk pulang sekolah, pulang ngajar, Masya Allah di Nogok. Siang-siang habis jualan, Masya Allah. Rumah habis berantakan, kecolongan, naudzubillah.
Tuh, kasurnya berantakan, lemarinya berantakan, naudzubillah min dzalik tuh. Habis siang-siang itu, habis johor di maghrib, masya Allah. Dicari ternyata masalah uangnya hilang 2 juta rupiah. Ya Allah, 2 juta kan gede banget Pak ya. Kerasa banget. Belum lagi celengan anaknya. Celengan kan biasanya banyak tuh. Habis hilang juga, naudzubillah tuh. Rumah berantakan semua, masih ngeliat tuh, masya Allah. Duit hilang 2 juta, belum lagi celengan bocah hilang berapa duit tuh, belum emasnya lagi hilang. Ya Allah, sedih nggak kalau gitu Pak? Sedih, ya Allah, karim tuh. Ditanya sama teman, coba lihat surat tanahnya, surat rumah masih ada nggak? Coba lihat lagi di channel, alhamdulillah, sertifikat rumah mah ada, alhamdulillah. Coba lihat HP maka dibawa, alhamdulillah aman HP. Coba laptop, dicariin laptop, ternyata ngumpet. Malingnya nggak tahu kalau di belakang apa baju itu ada laptop. Alhamdulillah laptop mah nggak keambil. Untung laptop nggak keambil, masih untung juga itu. Untung surat tanah nggak keambil, masih untung. Padahal duitnya hilang 2 juta, celengannya hilang, emasnya hilang, masih untung aja tuh. Masya Allah, orang kita makan gitu tuh. Tetangga saya di sana, masya Allah, belum lama ini kecelakaan, tabrak mobil, ya Allah, motornya hancur, orangnya cuma basah. Untung cuma motor doang hancur, masih untung hancur. Orangnya malah tuh nggak surat doang, masih untung tuh. Kenapa? Karena yang namanya kendaraannya bisa beli lagi. Lah orang kalau udah hancur di tempat beli, masih untung aja orang kita mah tuh. Bener nggak Pak? Iya, bahasa kita untung berarti itu orang yang bersyukur, biasain kita begitu. Untung kita masakan cuma pilek 6 orang tetangga coba bengek gitu. Masih untung, bilangnya untung berarti syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini untung kita bisa ngaji, untung bisa silaturahmi, kenapa? Dalam keadaan sehat bil afiyah. Amin ya rabbal. Adapun yang kedua, golongan manusia yang ketika tertimpa musibah adalah apa yang kedua? Golongan orang yang sabar. Orang yang sabar menghadapi berbagai macam kesulitan hidupnya, masya Allah, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat derajatnya, bahkan bukan cuma diangkat, tapi derajatnya Allah kasih pahala, masya Allah, yang enggak ada batasnya tuh. Ternyata orang yang sabar diangkat derajatnya, dikasih pahala yang enggak ada batasnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah, apa artinya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, yang enggak ada batasnya. Quran surat Az-Zumar ayat, masya Allah tuh Pak. Jadi Allah yang sampaikan orang yang sabar pahalanya enggak ada batasnya. Insya Allah sebagaimana kesabaran enggak ada batasnya. Pak, udah berbohong aja ya. Ya, Pak, sabar ada batasnya enggak Pak ya? Hah? Ada. Yang dalam, Bu, sabar ada batasnya enggak? Ada ya? Batas mana sih? Coba kita ukur batas mana ya? Allah sampaikan kepada kita bahwa pahala orang yang sabar enggak ada batasnya. Oh, terlalu udah betah tuh dari ini mah. Udah pokoknya udah harus batas kesabaran ini, mau keterlaluan nih. Biasanya ngomong yang nggak ada batasnya siapa Pak? Manusia.
Sesungguhnya Allah memberi pahala kepada orang yang sabar yang nggak ada batas. Berarti sabar nggak ada batasnya. Loh, tadi siapa yang ngasih batas? Berarti manusia sendiri. Manusia yang membatasi kesabaran. Padahal Allah memberi pahala kepada orang yang sabar, nggak ada batasnya. Berarti sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya, Pak. Kalau sabar dibatasin malah udah mentok. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain mungkin Masya Allah pahalanya dibatasin, tapi yang namanya sabar Insya Allah nggak ada batasnya. Insya Allah kan ada sabar. Sabar itu ada 3. Ada sabar menjalankan ketaatan sama Allah. Ada sabar menghindari maksiat sama Allah. Ada sabar ketika kita mendapatkan musibah. Sabar ada 3. Sabar ketika musibah, sabar ketika taat sama Allah, sabar ketika menghindari maksiat sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah sabar kita diam aja? Diam aja. Ngehene ngejedog itu sabar bener kemauan sebar. Kebangetan sama ngejedog itu. Apakah itu disebut sabar, Pak? Bukan. Orang yang sabar ada usaha, ada ikhtiar. Ada usaha, ada ikhtiar untuk menjemput jalan keluar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga dicepetin. Golongan orang yang ketika tertimpa musibah yang ketiga adalah orang yang ridho. Apa ridho? Rela. Orang yang ridho, orang yang rela menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ridho ketika mendapatkan ujian dari Allah, ia hadapi dengan tenang. Walaupun hidupnya sulit, pahit, Masya Allah tuh, ia hadapi dengan tenang. Tenang-tenang aja, biasa-biasa aja. Kenapa itu orang tenang banget ya Allah? Musibahnya bertubi-tubi, ini ada lagi ya Allah. Anak sakit, itu istri sakit, dan sakit semua itu jadinya. Sabar banget tuh, Masya Allah. Bertubi-tubi ujiannya, Masya Allah, Masya Allah tuh. Dia hadapi dengan tenang. Kenapa dia tenang hadapinya? Masya Allah, karena dia yakin, hakul yakin ujian yang Allah berikan kepadanya, musibah yang menimpa dirinya, yakin itu pernyataan cintanya Allah. Yakin itu pernyataan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, percaya nggak kalau kita sakit berarti disayang, Pak? Beneran nggak? Iya, disayang. Kenapa disayang? Mungkin suruh istirahat. Kalau nggak sakit mah kagak betah dulu, pergi lagi. Suruh istirahat kita berarti. Kemarin mah masuk sehat pergi mulu. Kira sakit, kira-kira banyakkan sakitnya sehat berapa kita? Nah, banyakkan sehatnya. Sakit coba hitung. Kalau setiap hari sakit paling sebulan berapa kali, paling setahun berapa kali. Kita banyakkan sehatnya insya Allah. Tapi sehat kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna izamil jaza ma'a izamil bala, wa inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita sakhat. Apa artinya? Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai hambanya, jika Allah sayang sama hambanya, jika Allah cinta sama hambanya, sama kaumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menguji mereka. Barang siapa
yang ridha terhadap ujian dari Allah, nerimakan ujian dari Allah, musibah yang terjadi pada dirinya dia nerima, dia ridha, maka baginya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila tahu barang siapa yang nggak senang, nggak ridha, marah dia sama ujian dari Allah, marah musibah yang menimpa dirinya, maka baginya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi min hadis riwayat Abu Dawud. Itu yang ketiga, yaitu orang yang ridho terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk golongan daripada orang ketika tertimpa musibah. Adapun yang keempat, yang terakhir, golongan yang terakhir, orang yang ketika tertimpa musibah apa? Ya bersyukur, masya Allah. Kalau kan ada orang, jarang banget cuma satu dua. Kita habis kehilangan kendaraan, kira-kira bilangnya syukur, alhamdulillah, apa enggak, Pak? Jarang banget. Lagi sakit, kenapa? Alhamdulillah, lagi dapat nikmat sakit, jarang banget itu. Harus ini Allah meriangmu seberapa banget tuh, bisa begitu tuh, biasa gitu tuh. Iya kan ya, encok kali ini gitu. Jarang manusia kalau ketimpa musibah dia bersyukur, jarang banget. Alhamdulillah, jarang banget. 1001 yang begitu mah jarang banget. Iya, enggak Pak? Golongan keempat ini termasuk golongan yang paling mulia, paling agung di antara tiga golongan sebelumnya. Masya Allah, kenapa? Karena golongan yang keempat ini dia mampu bersabar. Ujian yang menimpa dirinya dia hadapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho. Bahkan dia bersyukur atas turunnya ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri. Masya Allah. Kenapa dia bersyukur? Bingung nih kalau orang sakit musibah, dia bersyukur, dia alhamdulillah. Terus kebanjiran, kebakaran, alhamdulillah, bingung. Ini tingkatan yang paling tinggi, yang paling mulia, karena ia yakin bahwa musibah yang terjadi, ujian yang menimpa dirinya adalah bentuk sayangnya Allah, pernyataan cinta Allah kepada dirinya. Pernah nggak Pak kita berpikir begitu? Lupa. Kadang kalau kita ditengok sama orang lagi sakit, biar sabar ya, biar cepat sembuh. Bener gak Pak gitu ya? Kira-kira ngomong sabar enak nggak? Gampang nggak Pak? Gampang banget ngomong sabar, biar sabar. Tapi yang lagi sakit, sabar, udah lama begini. Sakit tuh, buru-buru ngomong sabar. Sabar mudah diucapkan, tetapi berat dijalankan. Bener nggak Pak? Wah berat bener, sabar. Siapa yang ngomong berat? Allah yang bilang berat. Pak, sholat berat apa ringan Pak? Berat. Siapa yang ngomong berat? Allah. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya yang demikian itu berat bagimu, berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk, yang benar-benar imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, halo, walaupun kita sabar itu berat, mudah-mudahan diberi keringanan sama Allah. Bener Pak ya? Walaupun hidup kayaknya semakin ribet, semakin sulit, insya Allah dengan adanya pengajian malam minggu ini kita mampu bersyukur atas ujian yang Allah berikan. Insya Allah. Misalkan kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit sekali hambaku
yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat As-Saba ayat 13. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dalam awal hingga akhir, baca maulid kita, baca ratib kita, baca yasin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ahli kubur yang kita doakan, mudah-mudahan semuanya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, mendapatkan surga kubur, nikmat kubur, dijauhkan daripada fitnah kubur. Kita yang mendoakan semoga pengajian malam itu jamaah semua sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, kita salawat dulu Pak ya. Ini bulan Maulid, bulan salawat. Perbanyak salat, mudah-mudahan dengan salawat kita digampangkan rezeki kita. Mudah-mudahan dengan salawat kita menangkan hati kita. Mudah-mudahan dengan salat hakul yakin kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi hasan. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Satu salawat dibalas dengan 10 kebaikan, satu salawat dibalas dengan 10 rahmat, satu salawat dibalas oleh Rasulullah, yakni syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak siap salawat? Ya sebentaran doang, insyaallah 2-3 menit lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa alihi wa hadina nahja sabili kaibi nus'at wa nursad Rabbi balighna bijahi fi jiwari khair maqadaba sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi
Rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada hikmahnya buat kita semua, amin. Yang salah datangnya dari saya sendiri, hamba yang dhaif, fakir ilmi wal adab. Adapun yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Al-Qur'an suratul Fatihah, mudah-mudahan guru-guru kita sehat walafiat, panjang umur, diberkahkan rezekinya. Jamaah pengajian malam Minggu senantiasa sehat walafiat, panjang umur, dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Keluarga kita senantiasa sakinah mawaddah warahmah, amin. Sahibul bait keluarga besar Bapak Aminah senantiasa mendapatkan peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniyah wa la kullu salihah dan Nabi Sirina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang maaf. Hadanallahu yakum ajma'in wa lafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz.